Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah pengelolaan kelas akan mempresentasikan tentang model-model dalam manajemen kelas. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Alsyanur Nabila Tasyakuri dengan NIM 207200003, Nafa Mamluah dengan NIM 207200022, Novita Oktaviani dengan NIM 207200029, dan Putri Anasari dengan NIM 207200035. Saya Novita Oktaviani dengan NIM 207200029 akan menjelaskan materi tentang pengelolaan kelas dengan model humanis. Pengelolaan kelas merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dalam pembelajaran. Pengelolaan kelas memiliki beberapa model yang dapat digunakan, salah satunya adalah model humanis. Teori humanis merupakan teori yang memanusiakan manusia. Kemudian, maka model humanis dalam pengelolaan kelas ini dimaksudkan agar suasana kelas yang melakukan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan baik bagi guru ataupun siswanya. Kemudian, dengan menggunakan model pengelolaan kelas humanis ini, diharapkan pembelajaran yang dilakukan di kelas dapat menjadikan siswa menjadi seorang yang tidak hanya cerdas, namun juga menjadi seorang yang memiliki akhlak yang baik dan mencapai moralitas dalam pendidikan dan terhindar dari tindakan yang ketidakmanusiaan. Kemudian, dalam menghadapi kelas yang tidak tertib seperti kelas gaduh yang dapat merusak konsentrasi siswa yang lain, seharusnya guru menyikapinya dengan sesegera mungkin. Dalam mengatasi situasi yang kurang baik tersebut, guru seharusnya tidak menggunakan suatu tindakan yang kasar. Terdapat beberapa tips yang dapat digunakan untuk menciptakan suasana kelas yang baik adalah, yang pertama adalah menatap tajam kepada siswa yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan. Yang kedua, membiasakan diri untuk tersenyum kepada siswa. Yang ketiga, menggunakan pengaturan suara yang sesuai dengan keadaan kelas. Yang keempat adalah menggunakan seni bahasa tubuh yang baik. Kemudian, guru juga dapat melakukan tindakan yang tegas seperti siswa yang terlambat tidak diperbolehkan masuk ke dalam kelas, memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan pelanggaran dengan hukuman yang tidak dengan kekerasan. Yang terakhir adalah menegur siswa saat membuat kegaduhan di kelas. Selain hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, guru yang mengajar di kelas tersebut juga harus menjaga tutur kata selama pembelajaran berlangsung. Hal ini dilakukan untuk membuat suasana kelas tetap kondusif dan pembelajaran juga berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya Alsyanur Nabila Tasyakuri dengan NIM 207200003 akan menjelaskan topik berikutnya, yakni mengenai model demokratis dalam pengelolaan kelas. Sebenarnya, mengapa sih perlu yang namanya pengelolaan kelas? Karena kelas merupakan ruang bagi peserta didik untuk mencurahkan banyak hal yang bisa dikerjakan. Hal penting yang harus diperhatikan adalah menempatkan kelas sebagai ruang belajar yang mendidik, memberikan kepuasan tersendiri, dan menghasilkan praktik pendidikan yang bermutu. Model demokratis sendiri diperkenalkan oleh Kounin dan Dreyfus. Secara etimologi sendiri, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti memerintah. Demokrasi di dalam kelas bertujuan untuk melahirkan komitmen bersama bahwa pendidik dan anak-anak memiliki posisi yang sedang sama-sama belajar, mencari pengetahuan baru, dan mendapatkan hal baik. Yang ditekankan dalam demokratisasi di kelas ini adalah bagaimana setiap peserta didiknya itu nanti menerima pembelajaran yang sama, agar pemahaman yang didapatkannya pun juga sama. Dalam pengelolaan kelas sendiri, guru ini memperlakukan siswa-siswanya sebagai individu yang dapat bertanggung jawab, berharga, mampu mengambil keputusan, dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Sehingga nantinya akan muncul dampak dari demokratisasi yang terjadi di dalam kelas, yakni tumbuhnya rasa percaya diri, saling menerima dan percaya satu sama lain, baik antara guru dengan siswanya maupun antara siswa dengan siswa lainnya. Lalu, bagaimana sih untuk menuju kelas yang demokratis itu?
Yang pertama, membangun kedewasaan berpikir yang merupakan keharusan tak terbantahkan. Sebab ini memberikan penamaan sikap untuk menerima perbedaan dalam segala hal. Yang kedua, memunculkan sikap terbuka dalam sikap pendidik merupakan hal yang perlu diperhatikan. Sebab ini akan membentuk budaya pendidikan yang penuh dengan kedamaian dan perdamaian. Dan yang ketiga adalah berkehendak tinggi untuk menerima perubahan yang datang dari luar, selagi perubahan tersebut memiliki dampak yang positif. Model demokratis sangat menghargai perbedaan dan hak-hak individual para pelajar dan bahkan menegaskan pada pentingnya kebebasan bersuara. Pada model ini, para pembelajar diberikan hak dan juga kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan untuk mengelola kelas mereka secara bersama. Dan saya akan melanjutkan subbab selanjutnya, yaitu model konstruktivisme. Model pembelajaran konstruktivisme adalah model pembelajaran yang diserahkan pada bagaimana pengetahuan itu dibentuk dan bagaimana pengetahuan tersebut dianggap benar. Pengetahuan tersebut dibentuk oleh pengamat dari abstraksi terhadap pengalamannya, baik fisik maupun mental. Adapun pengaruh konstruktivisme terhadap proses belajar, yaitu belajar berarti membentuk makna. Kemudian yang kedua, konstruksi arti merupakan proses yang terus-menerus. Yang ketiga yaitu belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan suatu proses pengembangan pemikiran dengan membentuk suatu pengertian yang baru. Keempat yaitu proses belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu skema seseorang dalam kesenjangan yang merangsang pemikiran lebih lanjut. Kemudian yang kelima, hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman siswa dengan dunia fisik dan lingkungan. Yang keenam, hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui siswa. Adapun penerapan konstruktivistik dalam proses pembelajaran, yaitu A. Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada atau knowledge. B. Yaitu acquiring knowledge. Yang C yaitu pemahaman pengetahuan, yaitu understanding knowledge. Yang selanjutnya yaitu menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh atau applying knowledge. Dan yang E adalah melakukan refleksi atau reflecting on knowledge. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam model pembelajaran konstruktivistik, yaitu mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan. Yang kedua, mengutamakan proses. Yang ketiga, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Dan yang keempat adalah pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. Adapun prinsip pembelajaran konstruktivistik yaitu pengetahuan yang dibangun oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian pengetahuan tidak dapat dipindahkan oleh guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang selanjutnya yaitu peserta didik aktif dalam mengkonstruksi terus-menerus. Yang keempat, pendidik atau guru sekedar membantu menyediakan saran dan fasilitas agar proses konstruksi belajar berjalan dengan lancar. Yang kelima adalah menghadapi masalah yang relevan dengan peserta didik. Yang keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Yang keenam adalah struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Selanjutnya mencari dan menilai pendapat siswa. Dan yang terakhir adalah menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Saya Nafa Mamluah dengan NIM 207200022. Di sini saya akan menjelaskan tentang model belajar behavioristik. Pengertian behavioristik yaitu sebuah teori belajar yang menekankan terhadap suatu perubahan perilaku siswa adalah teori belajar behavioristik. Teori ini merupakan teori psikologis yang berfokus pada perilaku nyata
dan tidak terkait dengan hubungan kesadaran atau konstruksi mental. Selanjutnya yaitu model manajemen behavioristik. Model manajemen behavioristik pada pengelolaan kelas memberikan arahan atau instruksi dari pembelajar. Hal ini berdasarkan bahwasannya keyakinan perilaku menyimpang merupakan salah satu kegagalan guna mempelajari perilaku yang diinginkan. Model manajemen ini diberlakukan konsekuensi perilaku dalam usaha untuk meminimalisasi masalah di kelas, yaitu untuk mengoreksi perilaku yang menyimpang. Prinsip-prinsip model behavioristik yang diterapkan dalam pembelajaran menurut Hartley dan Davis yaitu ada 3. Yang pertama yaitu proses belajar dapat terjadi dengan baik apabila pelajar ikut terlibat secara aktif. Yang kedua yaitu materi yang diajarkan disusun dengan logis agar pembelajar mudah dalam mempelajari dan memberikan respon. Yang ketiga yaitu setiap respon diberikan umpan balik secara langsung. Setiap kali pembelajar memberikan respon yang benar harus diberi penguatan. Ciri-ciri dari behaviorisme yaitu model behavioristik ini mempelajari tentang perilaku manusia, bukan dari kesadarannya, akan tetapi mengamati dari tingkah laku yang didasarkan oleh kenyataan. Dan kedua yaitu perbuatan dikembalikan kepada refleks. Refleks ini merupakan suatu reaksi yang tidak disadari saat proses pembelajaran. Sekian terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.